Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zuber dan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Fadil Hikam dan Muhammad Rajendranat Reynaldi dari kelompok 6 akan pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai suatu materi yang berjudul berbagai masalah pilihan hukum. Langsung saja pada pengertiannya. Pengertian dari pilihan hukum adalah pilihan hukum merupakan salah satu ajaran tersendiri di bidang teori umum hukum perdata internasional atau yang lazim disebut dengan party autonomy. Jadi pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Hal ini lazimnya disebut dengan istilah pilihan hukum atau choice of law. Dalam dunia bisnis internasional, lembaga pilihan hukum secara luas diterima berdasarkan asas kebebasan berkontrak atau nama lainnya the principle of freedom of contract. Kebebasan melakukan pilihan hukum ini lebih banyak didasarkan pada kepentingan para pihak yang melakukan bisnis untuk memilih hukum mana yang lebih menguntungkan bisnis mereka. Pilihan hukum tersebut akan memberikan rasa tentram bagi para pihak, karena hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih dan disetujui bersama-sama. Mengenai keperluan diadakannya pilihan hukum itu sendiri dapat terlihat dari contoh sebagai berikut. Suatu perjanjian diadakan antara seorang penjual dan yang menetap di negara A dan seorang pembeli yang menetap di negara B. Hukum dari negara A dan hukum dari negara B kedua-duanya mempunyai peluang yang sama untuk berlaku atas perjanjian tersebut. Bahkan apabila dikehendaki, hukum dari negara ketiga pun dapat berlaku jika perjanjian bersangkutan mempunyai titik singgung dengannya. Atas dasar hal tersebut, maka untuk memberlakukan kedua atau ketiga sistem yang terkait adalah tidak mungkin, karena hanya terdapat sistem hukum yang harus dipilih untuk diberlakukan terhadap perjanjian yang diadakan tersebut. Oleh karena itu, para pihak perlu memilih hukum mana yang akan diberlakukan atas perjanjian mereka. Hal ini sangat penting karena dengan melakukan pilihan hukum tersebut, para pihak mengetahui secara pasti sejak dari awal atau semula hukum mana yang akan berlaku atas transaksi bisnis mereka dan hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa seandainya itu terjadi di kemudian hari. Pilihan hukum para pihak tersebut harus diakui dan dihormati oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Poin yang kedua adalah perumusan klausul pilihan hukum. Dalam perjanjian-perjanjian transaksi bisnis internasional, terlihat bahwa bentuk-bentuk rumusan pilihan hukum itu bermacam-macam ragamnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam kontrak penjualan minyak dan gas bumi negara dengan Chinese Petroleum Corporation yang menggunakan rumusan berikut. This contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the state of New York, United States of America. Lalu yang kedua, dalam buku International Business Transaction, klausul pilihan hukum dirumuskan sebagai berikut menurut Dennis and Reinhardt, yaitu choice of law disagreement will be subject to and shall be enforceable and construed pursuant to the laws of the country, which is the location of the principal office of name of one party to the agreement. Lalu yang ketiga,
Di dalam suatu joint venture agreement antara perusahaan asing dan perusahaan nasional Indonesia untuk mendirikan PT penanaman modal asing di dalam pasal 14. Pilihan hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut menurut Sudargo, yaitu this agreement shall be deemed to be made under the laws of Japan and for all purposes shall be construed in accordance with the laws of Japan. Bentuk-bentuk rumusan pilihan hukum tersebut menggambarkan bahwa para pihak bebas dalam memilih hukum mana yang akan berlaku terhadap perjanjian mereka. Namun berkaitan dengan pelaksanaan asas-asas kebebasan berkontrak tersebut perlu dijelaskan bahwa pilihan hukum walaupun didasarkan atas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaannya tetap dibatasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya adalah batasan-batasan terhadap sebuah pilihan hukum. Batasan-batasan tersebut ada 5 macam. Yang pertama adalah pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy, di mana hukum yang dipilih dalam kontrak ini tidak boleh melanggar sendi-sendi asasi dari sistem hukum negara sang hakim yang diminta menyelesaikan perkara bisnis internasional bersangkutan. Dalam hal ini, suatu hukum asing yang sebenarnya menurut aturan-aturan hukum perdata internasional dari negara sang hakim harus berlaku, tidak diberlakukan karena bertentangan dengan ketertiban umum dalam konvensi-konvensi internasional. Ketertiban umum acap kali dirumuskan dengan kata-kata manifestly incompatible. Kemudian yang kedua adalah pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam hukum kontrak. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan hukum tidak dapat dilakukan dalam bidang-bidang hukum lainnya yang tidak ada dalam kontrak tersebut. Kemudian yang ketiga, karena tadi pilihan hukum harus ada dalam kontrak, namun pilihan hukum ini tidak dapat dilakukan dalam hukum kontrak kerja. Jadi hukum kontrak boleh, namun selain hukum kontrak kerja. Karena kontrak kerja ini dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan perundang-undangan sosial ekonomi suatu negara, sehingga tidak dapat diserahkan pada para pihak untuk memilih hukum lain dengan menyampingkan hukum tenaga kerja dari negara di mana pekerja berdasarkan kontrak harus dilangsungkan. Kemudian yang keempat adalah pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang bersifat hukum publik. Ketentuan seperti ini karena dalam perjanjian sewa beli seperti itu, hak milik atas suatu benda yang menjadi objek dari perjanjian baru beralih setelah angsuran terakhir dibayar oleh si pembeli. Persoalan dapat timbul apabila si pembeli telah membayar sebagian besar harga barang, katakanlah ia telah melunasi 80%, namun tidak mampu selanjutnya untuk melunasinya. Apakah keadaan ini dengan sendirinya mengakibatkan perjanjian sewa beli menjadi batal dan barang tersebut kembali pada si penjual? Di beberapa negara terdapat ketentuan hukum yang melindungi si pembeli dan perjanjian sewa beli. Ketentuan ini dalam perjanjian tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan menentukan pilihan hukum dari negara lain yang berlaku atas perjanjian sewa beli mereka. Kemudian yang terakhir adalah pilihan hukum juga tidak dapat bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyangkut lalu lintas devisa. Aturan-aturan tentang mengenai ekspor, pengadilan, dan pembatasan ekspor, dan aturan-aturan tentang sewa menyewa rumah. Kemudian selain ada batasan-batasan tersebut, persoalan selanjutnya yang penting untuk diperhatikan sehubungan dengan kebebasan melakukan pilihan hukum adalah yang pertama, apakah para pihak dapat memilih hukum yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak yang diadakan.
Umpamanya seorang pedagang Indonesia mengadakan perjanjian perdagangan dengan seorang pengusaha Inggris dan memilih hukum dari suatu negara di Afrika Tengah yang akan menguasai kontrak perdagangan mereka, yaitu hukum dari negara yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kontrak tersebut. Mengenai masalah ini, sistem hukum common law bertolak dari prinsip otonomi yang tidak terbatas, menyatakan bahwa keinginan dari para pihak yang menentukan. Menurut sistem hukum common law, semua sistem hukum di dunia yang dianggap bermanfaat dan masuk akal bagi tujuan bisnis dapat dipilih. Sebaliknya, sistem hukum Eropa kontinental menerima pilihan hukum para pihak jika hukum yang dipilih tersebut mempunyai hubungan internal dengan kontrak dan tidak ada aturan-aturan memaksa yang harus diperhatikan. Selanjutnya juga perlu dipersoalkan apabila dari semula para pihak tidak mencantumkan choice of law clause atau klausa pilihan hukum. Apakah para pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan pilihan hukum setelah timbul sengketa? Misalnya para pihak semula tidak mencantumkan klausul pilihan hukum dan dalam kontrak mereka, dan setelah timbul sengketa, mereka sepakat untuk memilih hukum dari suatu negara tertentu untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Praktek transaksi bisnis internasional juga memperkenankan dilakukannya pilihan hukum kemudian. Kemudian yang kedua adalah hukum manakah yang akan berlaku apabila para pihak yang melakukan kontrak bisnis tidak membuat suatu pilihan hukum. Pada masa yang lalu, dalam hal tidak ada pilihan hukum, dianut prinsip lex loci contractus atau hukum dari tempat di mana kontrak dibuat, merupakan hukum yang berlaku. Jadi sebelum adanya pilihan hukum, jika terjadi sengketa antara dua pihak beda negara, maka yang dipakai untuk memutuskan suatu hukum itu adalah tempat di mana terjadinya kontrak tersebut, di negara di mana terjadinya kontrak. Nah, prinsip ini tidak dapat dipertahankan lagi dalam transaksi bisnis di zaman sekarang karena para pihak tidak perlu lagi bertemu muka untuk menandatangani kontrak, tetapi dapat melakukan dengan cara-cara yang canggih melalui misalnya email atau dan lain-lain sebagainya. Dengan perkembangan zaman, maka kontrak yang seperti itu sudah tidak dipakai lagi. Kemudian dalam sistem common law, pada saat ini dianut prinsip bahwa jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum secara tegas atau secara diam-diam, hukum yang berlaku adalah hukum dari negara dengan mana kontrak bersangkutan mempunyai hubungan erat dan hubungan yang paling nyata. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dan arti penting pilihan pengadilan. Di samping dari adanya rumusan pilihan hukum atau choice of law, bagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi, maka dalam transaksi bisnis internasional perlu juga dicantumkan pula klausul pilihan pengadilan atau lazimnya disebut dengan choice of court. Pilihan pengadilan adalah pilihan atas lembaga forum atau pengadilan untuk mengadili perkara apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak. Pengertian lembaga atau forum di sini dapat berarti pengadilan atau badan di luar pengadilan yang salah satu di antaranya yaitu badan arbitrase. Pilihan pengadilan yang dipilih dapat berupa pengadilan asing atau pengadilan Indonesia. Begitu juga dengan pilihan arbitrase dapat berupa badan arbitrase luar negeri atau badan arbitrase nasional Indonesia atau disingkat dengan BANI. Kemudian klausul pilihan pengadilan ini dimaksudkan untuk menentukan pengadilan mana yang akan menyelesaikan suatu sengketa di antara para pihak seandainya terjadi sengketa di kemudian hari. Pencantuman klausul pilihan pengadilan ini sama pentingnya dengan klausul pilihan hukum, karena dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak yang mengadakan kontrak memilih hukum dari negara X yang berlaku atas kontrak mereka. Tetapi apabila timbul sengketa, maka pengadilan negara Y yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini dimungkinkan dalam hukum perdata internasional. Oleh karena itu, suatu pengadilan yang telah dipilih oleh
para pihak tidak dapat menolak suatu perkara, pencantuman klausul pilihan pengadilan ini sama pentingnya dengan klausul pilihan hukum. Karena dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak yang mengadakan kontrak memilih hukum dari negara X yang berlaku atas kontrak mereka, tetapi apabila timbul sengketa, maka pengadilan negara Y yang menyelesaikan sengketa mereka. Atas dasar itu, dalam menghadapi setiap kasus bisnis internasional atau kasus perdata yang mempunyai unsur-unsur asing, pertama-tama perlu diketahui bahwa ada 3 macam bentuk permasalahan utama, yaitu yang pertama, permasalahan tentang yurisdiksi. Mengapa masalah yurisdiksi timbul? Karena wewenang hakim untuk mengadili suatu perkara hanya terbatas pada wilayah negaranya saja. Sedangkan dalam kasus-kasus hukum perdata internasional, ruang lingkupnya sudah melewati batas wilayah suatu negara. Yang kedua, permasalahan tentang pilihan hukum. Masalah ini timbul karena pada suatu keadaan dan situasi tertentu, di mana kedua sistem hukum yang terkait sama-sama dapat diterapkan. Kemudian yang ketiga, permasalahan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan hakim pengadilan negeri asing, sejauh mana putusan pengadilan suatu negara asing dapat diberlakukan di negara lain. Ketiga masalah tersebut di atas saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Atas dasar hal tersebut, maka apabila seorang hakim berhadapan dengan kasus-kasus yang mempunyai unsur-unsur asing, hal utama yang perlu diketahui oleh hakim adalah apakah ia mempunyai yurisdiksi atau tidak dalam menangani suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Jadi apabila terjadi kasus antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing, maka untuk mengetahui apakah hakim Indonesia berwenang atau tidak menangani perkara itu, hakim Indonesia pertama-tama harus berpegang pada hukum acara perdata yang berlaku dalam pasal 118 HIR ayat 1-4. Apabila menurut pasal-pasal hukum secara perdata itu hakim berwenang, maka ia boleh mengadili atau menangani perkara tersebut. Kemudian setelah itu hakim tersebut harus pula melihat pada pilihan hukum antara kedua belah pihak yang tercantum pada kontrak mereka. Apabila para pihak memilih suatu hukum dari negara tertentu, maka hukum yang akan diberlakukan oleh si hakim adalah hukum yang telah dipilih para pihak dalam kontrak tersebut, meskipun perkara itu diajukan di Indonesia. Nah, sekian, silakan kembali Mas Fadil. Baik, terima kasih Mas Renal. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Apabila sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kami izin mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.